Empat ibu rumah tangga di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tengah menjalani persidangan dengan ancaman hingga 5 tahun 6 bulan penjara karena diduga melempar atap pabrik sebagai bentuk protes atas dugaan polusi udara yang ditimbulkan. Gangguan udara ini bahkan disebut telah menyebabkan gangguan pernapasan warga sekitar. Sementara itu, pokok permasalahan yang menjadi keluhan warga yaitu dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan tembakau berjalan di tempat di ranah mediasi, tanpa ada pengusutan dalam jalur hukum. Pemerintah Provinsi NTB meminta maaf karena baru mengetahui kasus yang menimpa 4 ibu itu setelah adanya pemberitaan dan berjanji akan memperjuangkan keluhan warga atas polusi udara. Senada juga dilakukan Polda NTB tengah mengumpulkan data dan keterangan atas keluhan warga untuk kemudian berkoordinasi dengan instansi berwenang terkait perizinan analisa dampak lingkungan dan lainnya. Persidangan keempat ibu yang didakwa melakukan pelemparan pabrik rokok di Lombok Tengah. Pada tanggal 26 Desember lalu, 4 ibu rumah tangga ini berinisial HT 40 tahun, NR 38 tahun, kemudian MR 22 tahun, dan FT 38 tahun. Warga desa Wajegesang, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat melempar atap spandek pabrik tembakau. Mereka memprotes polusi asap yang disebut sangat bau ditimbulkan pabrik tersebut. Jadi ibu-ibu ini ada anak sedang sakit diduga akibat polusi udara dari pabrik ini karena satu-satunya di wilayah mereka. Ada yang sakit sesak napas, ISPA, bahkan ada yang lumpuh. Dokter harus turun tangan melakukan cek ke warga, kata kuasa hukum terdakwa Apriyadi. Apriyadi menjelaskan seorang anak berusia 8 tahun dari ibu yang ditahan juga mengalami kelumpuhan sejak 2 bulan lalu dan sesak napas. Ibunya menduga karena polusi asap yang ditimbulkan pabrik tersebut. Apriyadi melanjutkan ibu-ibu ini telah memprotes dugaan polusi udara itu ke kepala dusun, kepala desa, kelurahan, kecamatan, dan pemerintah terkait, namun tidak ada aksi nyata. Sebaliknya ibu-ibu ini malah diproses hukum dan selama proses berlangsung tidak ada mediasi terkait kasus pelemparan. Bahkan tidak ada pendampingan hukum dari negara. Diproses penyidikan hingga penuntutan padahal pasal yang digunakan adalah pasal 170 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Saat penyidikan, kasus kepolisian tidak melakukan penahanan, namun saat dilimpahkan ke Kejaksaan pada 16 Februari lalu dilakukan penahanan. Hingga sidang pertama pada Senin 22 Maret kemarin saat hakim memutuskan penangguhan penahanan. Sejak 16 Februari ada 3 anak ikut ditahan, tapi 1 dipulangkan. 2 balita bersama ibunya ditahan karena masih menyusu. Dititip di Polsek lalu dipindahkan ke rutan. Apriyadi berharap kliennya dibebaskan dari tuntutan pasal 170 KUHP karena tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Kasus ini bukti bahwa hukum di Indonesia tajam ke bawah tumpul ke atas. Atap spandek seng yang dilempar tidak rusak, hanya lecet dan masih terpakai sampai sekarang. Sementara kehidupan ibu dan anaknya ini terancam hancur, katanya. Kemudian pakar hukum dan pemerhati sosial dari Universitas Mataram, Jainal Asikin, mengatakan kasus hukum 4 ibu rumah tangga itu hanyalah dampak lanjutan dari persoalan pokok yang tidak terselesaikan, yaitu protes warga terhadap keberadaan pabrik yang diduga menimbulkan pencemaran lingkungan. Jainal mengatakan seandainya perusahaan dihentikan sementara untuk kemudian dilakukan perbaikan, maka tidak akan ada reaksi masyarakat. Tapi yang terjadi justru yang diproses hukum pelemparnya. Akhirnya terkesan adalah pengalihan isu seolah-olah dipaksakan pelemparan oleh warga menjadi persoalan pidana. Padahal mungkin lebih salah lagi perusahaan itu dari sisi hukum lingkungan yang bisa dipidanakan. Pencemaran lingkungan lebih berat hukumannya dibanding pelemparan yang merusak seng, kata Jainal. Yang menjadi kekecewaan Jainal selanjutnya adalah kenapa kasus pelemparan harus dipaksakan masuk ke persidangan dan ibu-ibu itu ditahan sehingga balita mereka ikut merasakan dampaknya. Jainal menyalahkan pemerintah daerah yang tidak hadir dalam memberikan perlindungan sejak awal dan merespon keluhan warga. Di NTB ada balai mediasi yang dibiayai pemerintah, percontohan di Indonesia, tapi kenapa persoalan ini tidak tersentuh oleh balai mediasi yang bertugas menyelesaikan konflik di tingkat lokal, katanya. Jadi ada pembiaran dan ketidakpedulian pemerintah, giliran ditahan dan ramai baru panik semua. Lalu saya melihat penegakan hukum terlihat memprihatinkan, tajam ke bawah tumpul ke atas, seolah-olah tidak ada pekerjaan lain penegak hukum kita kalau mengurus hal-hal kecil ini, ujarnya. Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI menyebut tidak ada asap kalau tidak ada api, artinya tidak akan ada